Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat masih diberikan kenikmatan untuk selalu belajar bersama-sama. Semoga nikmat tersebut tetap diberikan kepada kita semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita semua dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu. Semoga kelak di yaumul kiamah kita semua mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan sedikit paparan tentang populasi, sampel, dan teknik sampling dalam statistik. Ini dalam mata kuliah statistik pendidikan yang beranggotakan saya, Supendi, Mas Riki, Mas Wakito, Mbak Eti, Mbak Intan, Mas Albi, dan Mas Eko. Baik, di sini saya mengantarkan ini latar belakang. Salah satu bagian dalam desain penelitian adalah menentukan populasi dan sampel penelitian. Seperti itu. Kemudian di dalam hadis juga yang menjadi latar belakang makalah ini, yang artinya Nabi SAW pernah didatangi seorang laki-laki seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah saya bisa mengetahui diriku jika telah berbuat baik atau berbuat jahat?" Maka beliau menjawab, "Jika tetanggamu mengatakan bahwa kamu telah berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik. Namun jika tetanggamu mengatakan bahwa kamu berbuat jahat, berarti kamu telah berbuat jahat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk rumusan masalah pada makalah ini yaitu apa pengertian populasi, apa pengertian sampel, apa pengertian teknik sampling, yang bertujuan untuk mengetahui pengertian populasi, mengetahui sampel, kemudian mengetahui teknik sampling. Untuk penjelasannya kami serahkan kepada teman-teman. Terima kasih. Langsung ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian populasi. Kata populasi atau population universe dalam statistika merujuk pada kesimpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian atau pengamatan. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi tidak hanya berupa orang, tetapi juga bisa berupa benda lainnya. Misalnya populasi bank, swasta Indonesia, tanaman, rumah, alat-alat perkantoran, dan jenis pekerjaan. Jadi, teori belajar adalah sebuah konsep yang abstrak yang membantu peserta didik untuk belajar. Berikut ini beberapa pengertian populasi dari para ahli, diantaranya yaitu dari Sugiono, Nazir, Nawawi, Ridwan, dan Tita Lestari, dan Jarwanto. Yang dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Terdapat dua jenis populasi, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas atau tak terhingga.
Populasi terbatas yaitu merupakan sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif hingga dapat dihitung jumlahnya. Sedangkan populasi tak terbatas yaitu sumber datanya tidak dapat ditentukan batasan-batasannya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Berdasarkan sifatnya, populasi dapat dibedakan menjadi populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu mempersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Sedangkan populasi heterogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang berbeda atau bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Oke, selanjutnya yang B, pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasannya dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari populasi yang mewakili secara keseluruhan sifat dan karakter dari populasi. Sebagai gambaran sederhana, sampel dibutuhkan sebagai acuan untuk memberi gambaran sederhana seperti seseorang yang membeli rambutan. Seorang pembeli yang pintar biasanya akan memilih secara acak dari rambutan yang dijajakan untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh pedagang. Rasa buah rambutannya yang dicicipin akan menjadi alat tafsiran mengenai rasa seluruh rambutan yang ada. Sampel menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut. Nomor 1. Ari Kurto menjelaskan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel 9. Nomor 2. Nana Sujana dan Ibrahim menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi terjangkau yang memiliki sifat yang sama dengan populasi 10. Nomor 3, Sugiono memberikan pengertian bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 11. Nomor 4, Suehartono menyatakan bahwa sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya 12. Nomor 5, Gulo menjelaskan sampel sering juga disebut contoh, yaitu himpunan bagian subset dari suatu populasi. Sampel memberikan gambaran yang benar tentang populasi 13. Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi, atau sampel juga bisa disebut sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Oke, terima kasih. C. Yaitu pengertian teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu random sampling dan non-random sampling, atau disebut dengan probability sampling dan non-probability sampling. Dan dalam makalah ini, kami batasi hanya dengan membahas random sampling atau probability sampling. Random sampling atau probability sampling adalah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan
yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Artinya, jika elemen populasinya ada 100 dan yang akan dijadikan sampel adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25 atau 100 untuk bisa dipilih menjadi sampel. Selanjutnya, teknik sampling meliputi yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Yang kedua, proportionate stratified random sampling. Biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kemudian yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Dan yang keempat, cluster sampling atau area sampling. Teknik ini disebut juga cluster random sampling. Teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya, produk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Teknik sampling daerah ini sering digunakan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu juga dengan secara sampling. Langsung saja kita ke bab 3 yaitu penutup. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian penelitian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Dilihat dari jenisnya, ada populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Sedangkan dari sifat terdapat populasi homogen dan populasi heterogen. Sampel adalah sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Sampel diambil dari populasi yang besar yang tidak memungkinkan diambil data secara keseluruhan karena berbagai hal, seperti waktu, biaya, dan lain sebagainya. Teknik sampling merupakan cara pengambilan sampel. Di antara teknik sampling tersebut ada teknik probability sampling, yaitu suatu teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Untuk penutup, penelitian tidak akan lepas dari populasi, sampel, dan teknik sampling. Ketika unsur-unsur dari penelitian ini dapat dilaksanakan dengan semestinya, maka akan dapat menghindari penelitian yang valid. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.